Halo, berjumpa lagi dengan Pawang Matematika, salah satu program terbaik dari Cucan Channel yang akan menemani teman-teman untuk sukses di UTBK 2021 dari mulai soal TPS kuantitatif, matematika saintek, ataupun soal ujian mandiri. Lengkap pembahasannya di channel ini. Langsung ke pembahasan. Oke, untuk yang pertama ini ya tentang pertidaksamaan. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x per 2 min x lebih kecil dari 3 ya. Kalau ingin cara cepatnya ya, cara pertama ini adalah cara coba-coba. Nah, cara cepatnya adalah cara coba-coba. Nah, lihat di pilihan ya kan. Ini nggak ada pecahan ya, kecuali yang D. Jadi ini masih enak untuk cara coba-coba. Coba yang pertama adalah coba X-nya adalah 0. Kenapa saya pilih 0? Karena ada yang terlibat dengan 0, yaitu yang A sama yang B. Ini terlibat 0. Kita coba angka 0. Masukin ke pertidaksamaan ini, ya kan? 3 dikali 0, 3X itu 3 kali 0 per 2 dikurangi 0. Atasnya adalah 0, per 2 adalah 0, lebih kecil dari 3. Betul nggak 0 lebih kecil dari 3? Itu betul ya. Berarti yang C salah, yang D salah, yang E juga salah. Karena di sini nggak ada 0. Ini nggak ikut nolnya, ini nggak ikut nolnya, ini apalagi. Yang ada 0 adalah yang A atau B. Ya, coba lagi sekarang. Nah, di sini di atas 2, yang ini di atas 0. Kalau di atas 0 berarti kan bisa 1, bisa 2 ya. Coba 2 kita masukkan. 2 itu yang B ada, yang A itu nggak ada 2 ya, nggak ada sama dengannya. Padahal di sini adalah 3X 3 kali 2 per 2 dikurangi 2. Nah, ini nggak boleh. Penyebut 0 itu kan nggak boleh. Jadi 2 itu nggak boleh. Jadi yang B juga salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu cara coba-coba. Coba dengan XX, nilai X yang kecil-kecil aja ya, yang terlibat separohnya lah. Kayak ini misalkan yang A sama B terlibat 0, yang C, D, E nya enggak. Itu tips coba-coba untuk pertidaksamaan dan sangat direkomendasikan. Cara kedua, kalau tidak mau seperti itu ya, oke, kakak cari cara kedua. Ini adalah cara biasa. Cara biasa ini adalah pindahkan yang di kanan supaya 0. Jadi dikurangi dengan 3. Samain penyebut. Berarti yang ini di copy aja ya. 2 dikali min 3 min 6, min X kali min 3 adalah plus 3X. Nah, sekarang kita sederhanakan. 6X min 6 per 2 min X. Nah, pembuat nolnya udah dapet di sini. Yang atas adalah X-nya 1, yang bawah adalah X-nya 2. Ya, karena nggak ada sama dengannya, bolong. Lihat koefisien X-nya, yang ini positif, yang ini negatif, beda tanda. Berarti dari kanan itu negatif dulu, bergantian karena pangkatnya ganjil, plus min. Nah, karena yang diminta lebih kecil berarti yang negatif. Dan ini sama dengan yang opsi A. Dia lebih kecil dari 1, lebih besar dari 2. Boleh juga cara seperti ini. Rekomendasikan, dua-duanya bisa kalian kuasai. Langsung ke nomor selanjutnya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan seperti ini ya, harga mutlak X-1. Nah, di sini kita bagi dua kondisi ya. Jadi pembuat 0 dari harga mutlaknya. Ini cara biasa. Cara coba-cobanya adalah seperti tadi. Misalkan ya, ini kita pakai cara coba-coba dulu deh ya, biar kalian terlatih dengan cara coba-coba ini, karena ini sangat cepat untuk pertidaksamaan khusus ya. Nah, coba yang pertama apa nih? X yang kecil yang recommended ya. Pertama yang B ada 0, yang lainnya nggak ada 0 ya. Coba cek X0, walaupun cuma ada 1. X0 berarti 0 kurang 1 min 1 mutlaknya jadi 1, lebih kecil dari 3 dikurangi 0. Nah, ternyata ini adalah kalimat yang benar. Jadi X sama dengan 0
ya, ini X nya 0. Ternyata X0 itu membuat pernyataan benar. Nah, mana di sini yang ada 0? Cuman yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Selesai. Jadi cobalah X-nya itu yang kecil-kecil yang terdapat di salah satu opsi di sini, ya kan. Kalau ini kan cuma satu yang ada 0-nya ya. Yang lainnya nggak ada 0. Yang lainnya nggak ada 0. Itu pakai cara coba-coba sangat powerful sekali, langsung ketemu jawabannya. Bagaimana cara biasanya? Cara biasanya adalah cara panjang. Di sini X-1 bisa dibuat menjadi 1, pembuat 0-nya. Untuk yang X nih itu 0, berarti pembuat 0-nya. Nah, ini sangat panjang sekali dan tidak direkomendasikan ya. Cuma saya akan buat teman-teman yang mau tahu cara biasanya. Untuk yang di sini itu kan lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0, kita akan masukkan ke sini ya. Kalau X-nya lebih kecil dari 0, berarti akan minus ya dalam ini. Jadinya dibalik aja, X min 1 jadi 1 min X. Terus lebih kecil dari 3 min. Nah, mutlak ini pun dia nantinya akan min X karena negatif. Ya, jadi 1 min X lebih kecil dari 3 plus X. Nah, di sini dapat min 2 lebih besar dari 2X. Jadi X-nya lebih besar dari min 1 ya. Jadi yang ini kan diiris ya, lebih kecil dari 0, X-nya lebih kecil dari 0, lebih besar dari min 1. Nah, untuk yang di sini ini inklusif, jadi ikut 0 1-nya ya. Antara 0 dan 1 berarti di sini yang X min 1 tetap negatif ya. Karena ini nggak nyampe 1 ke atas ya, 0 paling. X min 1 tetap negatif, berarti ini 1 min X ya. Terus lebih kecil dari 3. Nah, ini udah mulai positif ya karena antara 0 dan 1. Nah, di sini 1 lebih kecil dari 3 dan ini adalah kalimat yang benar. Jadi X elemen real diiris dengan yang daerah sini. Jadi X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Untuk yang terakhir lebih besar dari 1, berarti ini X lebih besar dari 1. Berarti positif semua ya. Jadinya di sini aja ya, X min 1 lebih kecil 3 min X. Nah, di sini 2X lebih kecil dari 4. X lebih kecil dari berapa ini? Adalah dari 2X lebih kecil dari 4 ya, X lebih kecil dari 2. Nah, jadi 1 sampai 2 diiris 1 sampai 2. Jadi ini X lebih kecil dari 1, lebih besar dari 1, lebih kecil dari 2. Nah, ini semua kita gabungkan, ternyata cukup ujung-ujungnya aja. Ini sama ini batas ujung-ujungnya, jadi X nya antara min 1 dan 2. Nah, ini jawabannya. Nah, ini pakai cara biasa, sama dengan di sini juga. Cuma nanti teman-teman rekomendasikan ya, saya rekomendasikan cara pertama untuk persamaan soal tipe seperti ini adalah cara coba-coba. Cara coba-coba ini lebih powerful ya, seperti saya cobakan tadi ilustrasikan. Langsung dapat B dalam hitungan detik ataupun semenit 2 menit. Kalau ini panjang ya, tetapi untuk menambah wawasan aja. Langsung ke soal berikutnya. Nah, untuk soal ini nggak bisa pakai coba-coba karena di sini hanya menanyakan jumlah nilainya ya, bukan range-nya atau intervalnya. Jadi kita pakai cara biasa. Ini diperlukan pemahaman cara biasa. Yang pertama adalah sinonim dari harga mutlak. Misalkan mutlak X, itu sinonimnya apa? Akar dari X kuadrat. Jadi yang ini harga mutlak X plus 2 itu bisa dibuat seperti ini. Nah, yang ini saya pindahkan ke kanan, jadi lebih kecil sama dengan mutlak dari akar dari 4X plus 8. Nah, karena sama-sama dalam bentuk akar, artinya positif kedua-duanya, kita kuadratkan aja sehingga ini jadi hilang akarnya. Saya kuadratkan dalamnya, X kuadrat tambah 4X tambah 4 lebih kecil dari 4X plus 8. Nah, ini coret 4X nya.
jadinya X kuadrat min 4 atau 2 kuadrat. Ini kalau pakai kuadrat selisih kuadrat, pemfaktorannya X min 2 X plus 2. Nah seperti itu. Dalam garis bilangan berarti ini ada min 2, ini adalah 2. Lihat koefisien X nya dua-duanya sama ya, positif, jadi plus. Pergantian karena ini pangkatnya 1 ya, pangkat 1. Plus min plus. Nah berarti ini dia. Ini eksklusif, nggak ikut ya. Oh maaf, ada sama dengannya. Berarti ini adalah ikut ya, jadi full. Nah diiris dengan di soal itu min 1 sampai 3 ya. Jadi dari min 1 aja sampai 3. Berarti irisannya ada di sini ya. Oke, berarti ini A nya ya, ini B nya. Kan si X nya lebih kecil sama dengan A, lebih besar sama dengan B. Nah ini irisannya adalah di min 1 sama 2. Jadi 2A plus B adalah 2 dikali min 1 ditambah dengan B nya 2. Min 2 ditambah 2 ya, cendol. Berarti jawabannya yang B. Oke, jadi direkomendasikan juga untuk bisa cara biasanya. Untuk soal seperti ini nggak bisa coba-coba ya, teman-teman pelajari cara ini. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah ini juga sama ya, nggak bisa coba-coba karena dalam bentuk log. Nilai eksaknya kita kan nggak tahu. Cara biasanya adalah seperti biasa, 8 per A pangkat X plus 2. Ini pindahin jadi min A pangkat X lebih besar dari 0. Nah setelah itu samain penyebut ya, jadinya A pangkat X plus 2. Yang ini 8, yang ini A pangkat X kali min A pangkat X, berarti min A pangkat X pangkat 2. 2 kali min A pangkat X berarti min 2 A pangkat X. Nah sekarang yang atasnya ini difaktorkan. Nah, dikalikan itu min A pangkat X pangkat 2 berarti min A pangkat X A pangkat X ya. Terus 4 kali 2 8 ya, ini 4, ini 2, plus ya. Nah gitu. Jadi pembuat nolnya adalah, bentar, ini itu kan A nya di atas 1 ya, berarti positif. Jadi ini pasti positif nih yang bawah ini, gak usah dihiraukan. Ini juga pasti positif ya, karena A nya dasarnya udah positif. Jadi cukup yang ini kita tarik ya, yaitu min A pangkat X tambah 2. Nah karena ini endingnya lebih besar, positif, berarti yang atas harus positif semuanya, yang bawah pun udah positif kan. Jadi yang ini harus positif nih, harus besar dari 0 ya. Ini harus positif juga. Kalau ini negatif nanti lebih kecil dong ya enggak. Jadi A pangkat X lebih kecil dari 2. Nah seperti itu. Karena basisnya di atas 1, jadi X lebih kecil dari A log 2. Nah seperti itu ya. Kalau bingung merubah seperti ini, ingat sifat log ya. Bisa A pangkat X sama lebih kecil dari A log 2. Nah jadi ini X lebih kecil A log 2 karena basisnya A nya itu di atas 1. Nah kalau antara 0 dan 1 baru dibalik tandanya ya. Jadi yang jawaban yang tepat di sini adalah A lebih kecil A log 2, berarti ini yang B. Oke. Jadi basis A di sini itu bisa ditulisnya di bawah ini ya, log A 2. Nah boleh, ini sama ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah ini hati-hati ya, antara 0 dan 1 nanti tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Oke, idenya seperti tadi ya. Jadi A pangkat X plus 2 per A pangkat X. Nah ininya dipindahin ya, AX nya ke kiri pindahin, terus kaliin dengan penyebutnya. Jadi min A pangkat X pangkat 2. Nah kita faktorkan. Nah, atau kalau bingung memfaktorkan, kita susun ulang dulu ya. Nah ini ya A pangkat X kuadrat plus A pangkat X plus 2. Nah di sini udah ketahuan bahwa A pangkat X yang bawah ini pasti positif ya, karena basisnya itu udah positif ya, antara 0 dan 1.
Untuk yang atas ini pemfaktorannya adalah, nah seperti ini ya, ini positif. Min A pangkat X, yang ini A pangkat X, yang ini 1, ini 2. Nah ini plus dua-duanya ya. Oke, karena yang bawahnya udah positif, yang hasilnya ini negatif ya, berarti yang atas ini harus negatif. Nah kalau yang ini itu kan AX plus 1 itu pasti positif ya, karena A nya positif. Tetapi karena harus negatif yang atas, berarti yang ini harus negatif nih ya. Negatif kali positif kan negatif, dibagi positif itu negatif. Jadi min A pangkat X plus 2 ya, yang ini itu harus di bawah 0. Nah kalau dipindahkan adalah A pangkat X lebih besar dari 2. Atau begini ya, A log 2. Nah karena di sini ini pangkat X. Nah karena di sini A-nya di antara 0 dan 1 harus dibalik tandanya. Jadi X-nya ambil, A log 2-nya ambil, lebih besar dirubah jadi lebih kecil gitu ya. Hati-hati untuk antara 0 dan 1 A-nya ya. X A log 2, X lebih kecil A log 2. Nah ini dia. Oke, ada dua tipe berarti ya, ada yang 0 dan 1 dan di atas 1 itu A-nya. Soal berikutnya juga ini sama kayak tadi, hati-hati antara 0 dan 1 ya. Kita lancarkan lagi, kita bahas lagi. 3 plus 3AX per 1 plus A pangkat X. Nah yang ini kita kalikan, ini pindahkan jadi min AX ya, kali 1 min A pangkat X. Yang kedua min A pangkat X pangkat 2. Nah ini sederhanain dulu, jadi min A pangkat X pangkat 2 plus 2A pangkat X ya, karena ini 3, ini 1, ditambah 3 per 1 plus A pangkat X. Nah kita faktorkan. Bagaimana yang atas faktornya? Kalau yang bawah kan ini pasti positif ya, positif aja udah. Nah yang atas ini pemfaktorannya min A pangkat X, ini A pangkat X, 3 kali 1 ya, endingnya positif 2, berarti 3 nya di sini, 1 nya di sini, ini plus plus. Nah ini positif, ini juga pasti positif ya. Nah karena endingnya negatif, berarti yang ini harus negatif ya, karena negatif kali positif itu negatif, negatif bagi positif negatif atau lebih kecil dari 0 ya. Jadi min A pangkat X ditambah 3 itu negatif atau di bawah 0. Berarti A pangkat X lebih besar dari 3. Nah ingat di sini tandanya A nya itu antara 0 dan 1, jadi harus dibalik ya. Jadi X A log 3 nya di sini ini lebih kecil, dibagi lebih besar. X lebih kecil A log 3 ya, atau ini dia penulisannya A nya di bawah, X lebih kecil log A3. Oke, ini biasanya buku-buku berbahasa Inggris begini basisnya di bawah ya. Semoga makin lancar ya. Ini soalnya mirip-mirip. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, oke, di sini juga nggak bisa coba-coba ya, karena dia menanyakan interval secara lengkap. Pertama adalah pembuat nolnya ada 1 di sini ya. Yang ini doang pembuat nolnya. Nah ada yang lebih kecil dari 1, atau ada yang lebih besar sama dengan 1 inklusif, yang ini yang nggak masuk. X lebih besar sama dengan 1. Nah yang pertama adalah yang lebih dari 1 ya, berarti akan negatif ini. Kalau di bawah 1 dia akan negatif ya, 0 misalkan, X nya bakal negatif jadi 1 min X dibalik. Terus yang kanannya 2 per X dipindahin. Nah tandanya lebih kecil dari 0. Oke, ini selesaikan seperti biasa. X min X kuadrat ya, dikali penyebut min 2 per X lebih kecil dari 0. Oke, terus kita sederhanakan min X kuadrat plus X min 2 per X. Nah bagaimana yang ini? Pembuat nolnya yang atas bisa difaktorkan nggak ini? B kalau diskriminannya apa? B kuadrat min 4AC ya.
Jadi yang atas ini diskriminannya lebih kecil dari 0. Terus A nya juga negatif. Jadi ini definite negatif. Jadi yang atas itu negatif aja udah. Negatif aja udah ya, karena dia diskriminannya lebih kecil dari 0. Nah, karena ini harus negatif, berarti yang bawah harus positif. Jadi dia harus lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0, dan ingat lebih kecil dari 1. Nah, ini adalah interval yang pertama. Untuk yang kanan, kalau di atas 1 ya, berarti X min 1 tetap ya, tidak dibalik karena positif. Nah, sama kayak tadi, X kuadrat min X min 2X ya. Nah, yang atas bisa difaktorkan sekarang, dikalikannya min 2 ya, ini X. Jadi ini X 2 sama 1, ini negatif, ini positif. Pembuat nolnya ada di min 1, 0 sama 2. Karena koefisien depannya sama, berarti plus dari kanan ya. Bergantian karena pangkatnya ganjil. Nah, yang lebih kecil berarti ambil yang ini. Berarti antara 0 dan 2 ya. Kalau diiris dengan yang di sini, berarti antara 1 dan 2. Nah, oke, jadi ini kalau dirangkum adalah antara 0 dan 2. Ini kan nyatu, ininya satunya sama dengan ya, antara 0 dan 2. Berarti ini, nah cuman ini kan bukan begini harusnya nih, bukan lebih, kurungnya bukan begini. Kalau kurungnya begini harus ada sama dengannya sebenarnya. Ini harus diralat juga soalnya ya. Jadi A nya itu 0 yang ini. Jadi kesimpulannya kan X lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 2 gitu. A nya 0, B nya 2 ya. Jadi jawabannya adalah 2 begitu. Cuman koreksi, ini harusnya jangan begini ya, jangan begini. Kalau dianya nggak ada sama dengannya, harusnya begini. Nah, ini yang nggak ada sama dengannya. Tapi kalau emang benar seperti ini, harusnya ada sama dengan di tanda pertidaksamaannya. Oke. Eksekusinya masih sama, yaitu samain penyebut ya, pindahin row A, samain penyebut seperti itu. Semoga makin lancar ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang ini juga coba-coba mungkin agak tricky juga ya. Kita selesaikan aja dengan sifat seperti ini. Kalau ada harga mutlak X lebih kecil dari K, maka X lebih kecil dari K lebih besar dari min K. Begitupun ini ya, 6 min 3X itu antara 6 dan min 6, eksklusif, nggak ada sama dengannya. Kalau dikurangin 6, dikurangin 6, dikurangin 6, dapatnya adalah min 3X. Di sininya 0, di sininya min 12 ya. Terus kita bagi dengan min 4, min 3. Jadinya ini X, ininya jangan dirubah, biarin. Cuman tandanya aja, min 12 dibagi min 3 kan 4, simpan di sini. 0 bagi min 3, 0, simpannya dibalik, gitu aja ya. 4. Nah, mana yang kemungkinan besar ada 2 tambah 2. Kalau saya lihat yang C langsung ya, ini ada 2 tambah 2. Ini kalau dibuat itu kan X min 2 lebih kecil dari 2, lebih besar dari min 2. Tambahin 2, jadinya X lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 0 ya. Match banget dengan ini gitu. Jadi jawabannya yang C. Yang kemungkinan 2 tambah 2 itu udah di C ya. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, di sini ada interval. Nah, ini juga sama, ini ya, ada kurung begini terus sama dengan ini ya. Kalau memang kurung seperti itu. Oke, kita pakai cara biasa. Di sini pembuat nolnya min 2 sama min 4, berarti min 4 dulu, terus min 2. Nah, untuk yang ke sini ya, X lebih kecil dari min 4, berarti kan negatif semuanya ya. Jadi min X, min 2 gitu, ditambah dengan min X, min 4 ya, dilawanin semua kalau negatif. Lebih kecil sama dengan 4 ini. Min X berarti min 2X, terus 10, 6 pindah jadi 10 ya. Jadi X nya lebih besar sama dengan min 5. Nah, ternyata di sini dibatasi dengan min 5. Nah, gitu. Ini juga eksklusif. Nah, sekarang antara min 4 dengan min 2. Nah, untuk yang ini itu apa ya? Kalau min 3 berarti kan masih negatif ini ya, masih negatif. Jadinya min X min 2.
Untuk yang X plus 4 ini ada positifnya, jadi tetap ya X plus 4 memang positif ya, bukan ada positif. Nah ini berarti 2 lebih kecil sama dengan 4. Ini hal yang benar, X elemen real. Diiris dengan yang ini, berarti ini masuk. Nah gitu. Yang ketiga adalah di atas min 2, ini berarti positif semuanya, jadinya tetap positif, jangan dirubah jadi negatif. Nah ini X plus 4 lebih kecil sama dengan 4 ya, ini coret 2x lebih kecil sama dengan min 2 ya, berarti X lebih kecil sama dengan min 1. Oke, ada min 1 nya di sini dibatasi ya, eksklusif inklusif juga ya, ada sama dengannya berarti ini ya, karena ada sama dengannya. Nah berarti ini dari min 5 sampai min 1 ya, karena ini penyelesaiannya adalah min 5 sampai min 1. Berarti ini A nya, ini B nya. A min B berarti min 5 min 1 ya, jadi plus min 4 yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, udah habis sekarang persamaan linear dan kuadrat. Yang pertama adalah maka nilai dari x kuadrat plus 2y. Oke, kita singkirkan dulu x kuadratnya ya, kita kurangkan aja yang atas dengan yang bawah. X kuadratnya habis, terus tinggal y kuadrat, min 2y min y, jadi min y. 13 kurang 1 adalah 12, dipindahin jadi min 12. Nah seperti ini ya, kita faktorkan berapa y nya yang memenuhi. Ini 4 kali 3 ya, ini min, ini plus, berarti y nya adalah 4 atau y nya adalah min 3. Nah x kuadrat min y sama dengan 1, jadi bisa pindah jadi y plus 1. Nah x kuadrat sama dengan, kalau y nya min 3 berarti kan plus 1 jadinya min 2 ya. Bilangan kuadrat pastinya positif, ini negatif, tidak memenuhi yang ini ya. Jadi ambil y nya yang 4, berarti x kuadrat sama dengan 4 ditambah 1 adalah 5. Nah 2y itu berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi jumlahnya adalah 13 yang D, x kuadrat plus 2y. Nomor berikutnya, jumlah semua nilai ordinat. Ordinat itu berarti jumlah semua nilai y. Jadi hilangkan x kuadratnya ya, kita kurangkan aja. Oke, kita kurangkan, berarti ini habis. Y min y kuadrat plus 11y sama dengan 35 ya, 16 tambah 19 35. Nah seperti ini ya. Kalau disusun min y kuadrat plus 12y min 35 ya. Jumlah nilai itu kan y1 plus y2, berarti apa? Min b per a ya. Nah, b nya 12, a nya min 1 ya, jadi positif 12. Ingat rumus jumlah semua nilai min b per a. Rumus selanjutnya, diketahui sistem persamaan y min mx plus c dan y x plus 4 pangkat 2. Jika sistem persamaan tersebut memiliki tepat 1, berarti kalau tepat 1 dia menyinggung diskriminannya sama dengan 0 ya. Kita bikin sama dengan dulu, berarti x tambah 4 dipangkatin 2 itu disamain dengan min mx plus c. Ini x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 sama dengan min mx plus c. Kita join semuanya, sederhanakan, jadinya ini 8 plus m x tambah 16 min c. Nah kita buat diskriminannya, yaitu apa? B kuadrat min 4ac ya, atau sama dengan 4ac. Oke, berarti b kuadratnya adalah 8 ditambah m dikuadratkan sama dengan 4, a nya 1, c nya 16 min c. Nah,
Ingat di sini jumlah semua nilai M. Jadi nanti M1 plus M2 yang mana butuhnya min B per A aja. Konstantanya nggak dibutuhkan. Oke, kita kuadratkan ini. Jadinya apa? M kuadrat ditambah 16M ditambah 64. Oke, ini apa ini? B kuadrat min ini ya, min bukan sama dengan ini min 4AC. Oke, jadi min 4 kali 1 kali 16 min 64 plus 4C. Nah, kita nggak butuh ini sebenarnya, kita butuhnya ini aja. Ini karena akan konstanta. Nah, M1 min B per A ya, min B per A berarti min 16 per 1. Jawabannya 16 gitu. Jadi hiraukan konstanta ini karena jumlah semua nilai akar ini adalah rumusnya min B per A ya. Lanjut, fungsi kuadrat fx mempunyai nilai maksimum min P dengan P nya enggak 0. Jika sumbu simetrinya adalah A, maka nilai pertama rumus nilai maksimum itu ada min D per 4A sama dengan min P. Hilangkan minnya jadi D sama dengan 4AP. D nya apa? B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat berarti 4P kuadrat min 4, A nya 1, C nya adalah P, sama dengan 4 kali A nya 1, C nya adalah P. Berarti dapat di sini apa? 4P kuadrat. Oke, min 4P sama 4P ya. Jadi min 8P. Gitu ya. Jadi di sini kita keluarkan 4P nya. P min 2. Karena ini P nya 0, padahal tidak sama dengan 0, tidak memenuhi. Yang ini berarti P nya 2. Nah, yang memenuhi yang ini. Oke, kalau P nya 2 berarti fungsinya berubah menjadi apa? Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4 ya. 2 kali 2 4X ditambah 2. Nah, maka kalau sumbu simetri itu adalah A, rumusnya apa? Min B per 2A ya. Min B per 2A berarti min 2, itu adalah A nya. Carilah F dari min 2. Nah, F min 2 berarti min 2 kuadrat ya, 4 dikali min 2 ditambah 2 berarti 4 min 8 tambah 2 min 2. Min 2 itu F2 FA, A nya min 2, jumlahkan jadi min 4. Semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal berikutnya. Gradien garis ini agar tidak menyinggung ataupun memotong. Nah, berarti diskriminannya lebih kecil dari 0. Begitu. Oke, kita mainkan lagi. Kita kali silang dulu ya. 3 dikali yang kiri itu bagi 3 X min 1 pangkat 2 min 4Y kuadrat sama dengan 4 kali 3 12 kali 1 12. Oke, setelah itu baru kita ganti Y nya dengan MX min 1 ya. Ini 3X kuadrat min 2X plus 1 min 4. Nah, ini ganti dengan MX min 1 pangkat 2 12. Oke, yang ini bisa jadi 3X kuadrat min 6X plus 3 min 4. Nah, ini kuadratkan dulu ya. M kuadrat X kuadrat min 2MX plus 1 min 12. Dipindahin aja. Oke, sekarang hati-hati nih, plus 1 dikurungin, ada kali 4. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. Yang ini adalah min 4 M kuadrat X kuadrat. Terus ada min 6X ya, min 6X ketemu dengan plus 8MX ya, plus 3 min 4 min 12. Oke, ini bisa dibuat 3 min 4M kuadrat itu X kuadrat. Ini bisa dibuat menjadi plus ya, 8M min 6X. Ini bisa dibuat jadi minus 13. Wow, lumayan ya.
Sekarang bikin D nya lebih kecil dari 0. D itu apa? B kuadrat min 4 AC. Nah, B kuadratnya berarti ini dikuadratkan ya, 64 M kuadrat. Ini kalau dikuadratkan ini apa? Terus 96M ditambah dengan 36. Ini 4 AC min 4, A nya adalah 3 min 4 M kuadrat min 4 AC min 13. Oke ya. Kita bisa bagi 4 dari sekarang biar memudahkan. Dibagi 4, ini berarti 16 M kuadrat. Ini berapa? 24M. Ini 9 ya, tambah 9. Ini hilangin, jadinya min kali min 13 plus 13 plus 13 dikali 3 plus 39. Nah gitu ya. Ini kan min, ini kan habis nih 4-nya. Min kali min 13 plus 13 kali 3 39. Terus sekarang 13 kali 4 adalah berapa ya? 52 ya. Ini adalah min 52 M kuadrat. Nah gitu. Oke, sekarang tinggal lihat 52, ini ada 16. Berarti berapa tuh? 36 ya. Min 36 M kuadrat min 24M. Min 24M ini plus 48. Nah, masih bisa dibagi lagi ya. Ini dengan berapa ini? Bagi dengan 4. Bagi dengan 4 jadinya apa ini? Min 9M kuadrat min 6M plus 12. Oh masih masih dibagi lagi dengan 3 ya. Harusnya tadi dibagi 12. Bagi 3 jadinya apa nih? Min 3M kuadrat min 2M plus 4. Nah gitu. Difaktorkan ya, jadinya min 3M M. Nah ini 2, ini 2 gitu ya. Ini plus plus. Jadi pembuat nolnya ada di min 2 sama di 2/3. Ingat di sini tandanya beda ya. Ini min 3M, ini plus M. Jadi negatif dulu, plus min. Nah gitu. Oh ini lebih kecil ya, mana tadi? Nah ini lebih kecil nih, maaf nih, ini lebih kecil ya. Ini kan udah menghitung D. Nah ini lebih kecil ya. Jadi ambil yang lebih kecil nih. Lebih kecil dari min 2 atau lebih besar dari 2/3. Ya, yang A jawabannya. Lebih kecil dari min 2 atau lebih besar dari M 2/3. Ya lumayan ya, mungkin kalau kalian teman-teman melihat seperti ini mending skip aja, tangting-tung aja ya. Ini hanya menambah buat teman-teman yang penasaran caranya. Lanjut ke sama berikutnya. Kalau garis ini tidak berpotongan ataupun menyinggung, nah ini juga sama ya, lebih kecil dari 0. Ini kita melatih lagi ya. 3x kuadrat min 4, y nya ganti dengan mx. Ini lebih jinak karena tidak repot ya persamaannya. Cuman perlu ketelitian tetap ya. Di sini 3x kuadrat min 4 m kuadrat x kuadrat min 12. Nah, lebih simpel ya. Oke, di sini keluarkan x kuadratnya, berarti 3 min 4m kuadrat min 12. Nah, ini D-nya berarti kan B kuadrat min 4AC. Nah, di sini B-nya nggak ada ya, koefisien X-nya, jadi ini 0 kuadrat lah. Min 4 kali A-nya adalah 3 min 4M kuadrat kali C ya, kali min 12. Nah, seperti itu. Nah, kalau begini, ini min 4 dengan min 12 kan jadinya positif 48. 3 min 4M kuadrat. Ini bisa dihilangkan 48 ya, dibagi 48 aja. Jadinya 3 min 4M kuadrat. 3 ini bisa dimodif jadi akar 3 dipangkatin 2. Jadinya selisih kuadrat ya.
Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Jadi akar 3 min 2M ya dengan selisih kuadrat. Akar 3 plus 2M. Nah, seperti ini akar 3 ya. Jadi dalam garis bilangannya ada di akar 3 per 2 ya, atau min akar 3 per 2. Ini ada min, ada yang plus. Nah, tandanya apa nih? Lihat depannya beda nih, min 2M, ini plus 2M. Jadi min dulu dari kanan, bergantian ya. Ambil yang pangkatnya ini karena pangkat 1 berarti bergantian. Ambil yang negatif ya, karena lebih kecil dari 0. Berarti ini solusinya nih. Lebih kecil dari min akar 3 per 2, lebih besar atau lebih besar dari akar 3 per 2, berarti yang A. Nah, ini C kayaknya salah option. Oke, lebih kecil dari min akar 3 per 2, lebih besar dari akar 3 per 2. Lanjut ke soal berikutnya. Jumlah kuadrat akar-akar persamaan. Oke, jadi jumlah kuadrat itu berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan jumlah pangkat 3, berarti X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3. Ini sinonimnya atau ekuivalen dengan X1 plus X2 kuadrat min 2X1 X2 sama dengan, kalau yang ini X1 plus X2 pangkat 3, hafalkan ini ya, min 3X1 X2 dikali X1 plus X2. Oke, hafalkan bentuk ini. Oke, untuk ini hati-hati ngambil dari yang sebelah kiri ini ya. Min B per A rumus saya, berarti ini 3 kuadrat min 2 C per A berarti K sama dengan yang ini jumlahnya min A per B, berarti min 1 pangkat 3 min 3 C per A itu min K dikali jumlahnya tadi min B per A min 1. 9 min 2K sama dengan min 1 apa ini min 3 plus 3K min 3K ya. Jadi pindah ke sini K ini ya, min 2K tambah min 3K ini ya. Jadinya K ini min 10. Jadi K nya adalah min 10 yang A. Oke, hafalkan ekuivalensinya. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika penyelesaian sistem persamaan ini tidak hanya X0 dan 0 saja, ada lagi yang lain. Berarti yang atas coba dikaliin dengan A plus 2 ya, supaya koefisien Y nya sama ya. Jadi A plus 2 pangkat 2 untuk yang X ya. Yang ininya jadi A plus 2 kali Y. Nah, yang bawah dikali 1 aja, jadi tetap ya ini X, ini A plus 2 kali Y. Nah, kita kurangin aja, jadinya A plus 2 kuadrat X ya. Oh, ini kali 1, maaf ini. Oh iya, emang bener begini. Ini ada A plus 2 nya ya, bener. Ini habis ya, begitu. Nah, oh ini dikurangin X ya. Jadi yang ini habis. Nah, tinggal yang ini A plus 2 kuadrat X min X. X nya keluarkan, jadinya A plus 2 dipangkatin 2 min 1 ya, karena X nya udah keluar. Nah, jadinya X A kuadrat tambah 4A plus 3 ya. Ini kan 2 kuadrat, 4 kurang 1 3. Nah, ini kalau X nya 0, tapi kan bukan 0 saja, ini juga berarti 0. Ini difaktorkan ya, X kuadrat tambah 4A tambah 3 itu berarti sama dengan 0. Di sini pemfaktorannya berapa? A nya ditambah 1, A nya ditambah 3. Berarti A nya itu bisa min 1, bisa min 3. Kita masukkan aja. Kalau min 1 berarti apa ini? 1 min 3 plus 9, berarti 7 ya. Nah, ada tuh E gitu. Kalau min 3 dimasukkan harusnya nggak ada di pilihan ya. Kalau min 3 berarti apa? 9 min 9 plus 9. Tuh jawabannya adalah 9, nggak ada di sini. Pasti salah satu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Jika nilai yang menyebabkan pernyataan jika ini maka ini bernilai salah. Oke. Implikasi yang bernilai salah itu adalah hanya BS. Benar salah ya. Jadi yang ini itu mewakili X kuadrat tambah 2X min 8
Nah yang ini x kuadrat ditambah 5x lebih kecil dari 11. Ini kalau difaktorkan jadi x ini 4, ini 2, ini plus, ini min ya. Jadi x nya itu bisa 2, bisa min 4. Kalau x nya 2 atau min 4 akan bernilai benar. Nah dari 2x ini ada 2, ada min 4, masukkan ke sini, mana yang bernilai salah. Misalkan x nya 2 pangkat 2 4 ditambah dengan 10, apakah lebih kecil dari 11? 14. Nah ini kan pernyataan salah, berarti yang x nya 2 gitu, yang membuat yang ini benar, yang ini jadi salah gitu. Kalau min 4 pasti ini benar juga. Kalau BB itu benar ya, yang salah itu BS. Jadi yang X2 nih yang menyebabkan BS. Itu di materi logika ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, selesai ya. Jadi di part 2 ini tentang Saintek, matematika Saintek ya, saya UTBK 2021. Semoga bisa membantu teman-teman. Jadi triksnya adalah untuk pertidaksamaan itu coba-coba. Kalau nggak memungkinkan cara biasa. Jadi dua-duanya direkomendasikan bisa ya, cara dua-duanya itu. Kemudian persamaan linear itu juga banyak bermain di eliminasi, substitusi ya, dan juga bermain di diskriminan. Oke. Semoga video ini bisa dipahami. Kalau bingung tulis di kolom komentar. Dan sukses UTBK 2021-nya, semangat latihannya. Sampai jumpa lagi di video pembahasan berikutnya.